Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wildan Alfarosia Fikri, absen 32, kelas 11 TKJ 1. Pertama kita mulai dengan melepas SIM tray. Melihat SIM tray, kita bisa melihat ada karet pelindung di sekeliling bukaan. Selanjutnya perlu diberikan panas pada back cover menggunakan pengering rambut atau headgun untuk melonggarkan perekat di bawahnya. Setelah itu gunakan alat congkel untuk melepas menutup belakang. Saya lebih suka menggunakan pengering rambut karena resiko lebih kecil merusak komponen di dalam akibat panas berlebih. Berikut tampilan lebih jelas dari penutup belakang kaca. Lensa kamera bisa diganti dengan memberi panas dan menyungkilnya dengan hati-hati, jadi Anda tidak perlu membongkar seluruh ponsel untuk menggantinya. Pada tahap ini ada 16 skrup Phillips yang perlu dilepas. Melihat cover plastik atas, kita bisa melihat garis antena yang ditandai dengan garis abu-abu terang. Ada antena NFC serta grafit film untuk membantu menghantarkan panas. Kita juga bisa melihat speaker earpiece di sisi lain serta lapisan grafit yang meluas ke bawah. Berikut tampilan speaker assembly bagian bawah. Kita bisa melihat motor getar yang digabung ke dalam housing speaker. Pada titik ini kabel baterai bisa dicabut. Diikuti kabel lainnya perlu dicatat. Ada kabel fleksibel yang menghubungkan mainboard ke support sekaligus ke kabel layar. Kabel fleksibel ini juga menghubungkan support ke mainboard. Kabel fleksibel ini mengganti kabel koaksial atau kabel tipis menyerupai kawat yang ada di model lama yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kotak antena. Jadi jika Anda ingin mengganti layar, langkahnya adalah lepaskan penutup belakang skrup pada speaker assembly bawah dan housing speakernya, lalu cabut kabel fleksibelnya menghubungkan layar ke mainboard. Setelah itu lepaskan kabel fleksibel layar dari frame, kemudian panaskan bagian depan layar untuk melonggarkan perekat di bawahnya. Congkel layar lama, pasang perekat baru, lalu tempelkan layar baru. Pastikan kabel fleksibel masuk ke bukaan pada main frame dan rakit kembali ponsel. Ada satu skrup Phillips yang menahan mainboard. Melihat mainboard, kita bisa melihat lensa ultrawide 12 megapiksel, kamera utama 50 megapiksel serta lensa makro 5 megapiksel. Karena kamera utama adalah satu-satunya yang memiliki OIS (Optical Image Stabilization) konektor, kamera bisa dicabut dengan mencongkel. LED flash terletak di sini dan ada mikrofon sekunder di pojok. Melihat kamera dengan 12 megapiksel, dua konektor kamera lainnya juga ada di sisi lain. Ada lapisan grafit di pelindung belakang untuk membantu menghantarkan panas. Selain lapisan grafit dilepas, terlihat bantalan thermal atas chip termasuk prosesor. Untuk melepas baterai, ada pull tab yang bisa ditarik untuk membantu mengangkatnya. Ada panah penunjuk arah untuk menarik tiap tab baterai.
nya berkapasitas 5000 mAh. Setelah dilepas, terlihat vapor chamber tembaga yang membentang di bawah baterai dan mainboard. Ada dua skru Phillips yang menahan support. Melihat support atau papan port mengisi daya, kita melihat mikrofon utama, karet pelindung sekitar port charger, slot SIM ada di sisi lain. Sensor sidik jari terletak di sini, direkatkan dengan perekat. Untuk menggantinya cukup panaskan dan congkel perlahan. Ini adalah kabel fleksibel untuk tombol volume dan power. Untuk menggantinya congkel perlahan fleksibel, tarik bracket logam kecil di celah frame, lalu cabut kabel fleksibel. Tombolnya bisa ditarik keluar dari frame. Ada juga karet pelindung dari filter mesh di lubang speaker serta lubang mikrofon pada frame, jadi Anda tidak sengaja memasukkan jarum injektor ke buang yang salah. Tidak perlu khawatir karena baik filter maupun mikrofon berada di atas lubang sehingga tidak akan rusak. Untuk skor perbaikan ponsel ini saya beri 9 dari 10. Sekarang rakit skala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.